Alhamdulillah la ni'matillah rabbi fanfa'na bima 'allamtana rabbi fakina faki ahlana. Jamaah sekalian yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban atau Udhiyah. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atu wa la yudah fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, maksud dari kemampuan adalah rezekinya, tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat salat kami. Maksudnya adalah karena kurban itu bagi orang-orang yang mempunyai rezeki sangat penting, derajatnya hampir-hampir sama dengan ketika melaksanakan sholat. Orang yang mempunyai rezeki, lalu dia tidak berkurban, maka seakan-akan sholatnya tidak sempurna. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Maka niat kita berkurban sangat penting. Orang-orang yang berkurban maka untungnya sangat besar. Orang-orang yang berkurban itu penting di dalam hidup dia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat hadis Ibnu Majah, an Abi Dawud an Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fima ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Qalu fassuf ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minasufi hasanah. Dari Abu Dawud, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ia merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Apa keuntungan berkurban? Beliau, Nabi menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Jadi setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Masya Allah. Jadi kita bisa hitung berapa rambut di dalam hewan kurban. Sapi misalnya, domba misalnya, kambing misalnya, onta misalnya. Berapa yang tumbuh di dalam tubuh hewan kurban yang akan kita korbankan? Kalau satu rambut dapat satu kebaikan, berarti sudah jutaan kebaikan yang kita dapat dari hewan kurban. Mari kita simak sabda Rasulullah SAW kembali. An Aisyah anna Rasulullah SAW qala ma amila adahi imiu min amali yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'tiya yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna dam la yaqa'u min Allah bima kani qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Aisyah, Sayyidatina Aisyah menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya,
bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum netes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Tuh. Kalau kita punya rezeki, kita paksain. Mengapa kita paksakan? Karena ternyata kurban itu tidak hanya untung buat kita, tapi buat anak cucu kita. Makanya saya mengadakan kurban harus menghitung. Karena kurban itu ibadah individual. Jangan sampai hal ihwal di luar pemotongan yang nanggung panitia. Tidak boleh. Apalagi yang nanggung uang masjid. Haram hukumnya. Apalagi teman yang nanggung. Nggak ikhlas lagi. Haram nggak jadinya? Contoh, pemotongan. Kita motong hewan kurban. Tukang potongnya, tukang jagalnya, itu harus dibayar. Kalau bahasa agamanya disedekahkan. 1 ekor aja itu bisa hampir 2 juta. Paling kecil 1 juta tukang potong. Paling kecil 500.000. Siapa yang nanggung? Yang kurban, apa panitia, apa orang lain, atau teman? Saya mau tanya bapak-bapak. Tentunya yang berkurban. 1. Pengeluaran. Yang kedua, dari peternakan sampai ke rumah kita, hewan kurbannya perlu transportasi. Panitia yang tanggung, pengkurban atau yang berkurban, atau teman kita, sahabat kita. Siapa? Yang kurban. 2. 3. Hewan yang baru datang kudu dipelihara, jangan sampai sakit. Makannya dikasih makan yang baik, dipelihara, pupnya di mana, dan lain sebagainya. Dibersihkan tempatnya. Perlu biaya. Siapa yang akan menanggung? Yang kurban. Lalu, ketika habis kurban, dagingnya didistribusikan. Oh, itu anak yatim. Oh, jauh. Pakai motor, pakai mobil. Lalu, pakai plastik. Lalu, ada setelah hari raya Idul habis pemotongan harus dibersihkan tempatnya karena najis, darah di mana-mana. Perlu biaya membersihkan. Siapa yang akan mengeluarkan dana itu? Bukan panitia, tapi orang yang berkurban. Makanya saya melebihkan dari harga hewan kurban. Makanya saya selalu bilang di WA ke, di ijab kabul ke, ataupun bicara langsung bahwa Anda berkurban dengan saya sudah termasuk distribusi, pembersihan, kepanitiaan. Kepanitiaan maksudnya plastik dan lain sebagainya. Supaya kurbannya itu sempurna. Jangan sampai ada kasus orang berkurban lalu dia hanya membeli hewan kurban, lupa mengalokasikan dana untuk pembersihan, pendistribusian, penjagalan, dan lain sebagainya. Makanya ibu bapak yang kurban di tempat kami itu agak berbeda harganya dari di luar. Saya tidak tahu mereka pakai cara yang lain apa, apakah bantuan dari orang untuk penjagalannya dan lain sebagainya. Tapi kalau di saya, sudah Anda yang menanggung. Sehingga sempurnalah kurbannya. Karena ini amanah. Apalagi kalau saya, alhamdulillahirrabbilalamin, ada 4 freezer. 1, 2, 3, 4. Isinya nanti daging dalam setahun. Dimakan oleh kita. Kok kita? Iya boleh makan sepertiganya orang yang berkurban. Sepertiganya buat teman-teman kita. Yang kaya kayak yang miskin, teman kita boleh dikasih. Yang sepertiganya untuk fakir miskin. Kalau saya buat anak asuh, setahun dikeluarkan setiap 2 hari sekali, makan daging, ya. Habis itu alhamdulillah udah selesai nih. Saya beberapa hari ini udah berapa minggu nggak makan daging lagi karena udah habis di freezer, bersih. Jadi setahun itu disimpan. Pertanyaannya, setahun disimpan lalu
Dimasukkan freezer 2 hari sekali, dikasih makan buat anak asuh, seminggu sekali dikasih makan buat jamaah pengajian ke, maulid ke, Isra Mi'raj ke, dan lain sebagainya. Khususnya setiap malam Sabtu, disopkah, disemurkah, dan lain sebagainya. Lalu siapa yang biayain listriknya ini? Siapa? Ibu bapak sekalian. Ya pengurban. Orang daging kurban dia. Ya, sudah saya hitung di situ. Alhamdulillah. Jadi benar-benar sempurna. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu sekalian yang telah berkurban di tempat kami, insya Allah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti kurban tersebut akan menyamperi atau menghampiri Anda dengan posisi hewan yang pernah Anda potong di tempat ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita semuanya, dan Allah berikan rezeki yang halalan, thayyibah yang luas untuk kita berkorban beberapa hari lagi. Dan beruntunglah orang-orang yang berkorban, baik ibu bapak sekalian, di mana kurban Anda akan menjadi bentuk istana dan kendaraan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.